Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa du'atihi wa man jahada fi sabilillah ila yaumil qiyamah. Wa qala alaihi salatu wassalam kama jaa fi sahihi Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Jamaah sekalian, azanallahu yakum, alhamdulillah pada siang hari ini setelah barangkali hampir 2 tahun kita nggak ketemu secara offline, terakhir dulu di masjid ini kita membahas buku ini, ya, buku fikih praktis sehari-hari. Ya, mungkin sebagian jamaah masih ingat, ini buku merupakan kompilasi tanya jawab di medsos, ya, tanya jawab di WA, di Telegram, yang kemudian saya susun menjadi sebuah buku dan sudah hadir di tengah jamaah sekalian. Pada pembahasan terakhir kita sudah membahas di beberapa bab tentang adab. Kemudian beberapa bab tentang kaitan pergaulan muslim dengan non-muslim. Supaya pembahasannya bervariasi, pada siang hari ini kita akan membahas bab yang lain, khususnya tentang halal haram terkait dengan, ya, makanan dan minuman. Halal haram makanan dan minuman ini juga sudah kita bahas sebenarnya 2 bulan lalu waktu kajian secara online lewat Zoom. Baik, pertemuan kali ini akan kita bahas beberapa persoalan. Yang pertama, yaitu sikap seorang muslim ketika menerima atau diajak, ditraktir oleh saudaranya atau kawannya yang penghasilannya diketahui berasal dari yang haram-haram. Bukan nggak tahu, tapi kita tahu bahwa saudara kita ini penghasilannya berasal dari yang haram-haram. Ini yang pertama. Bagaimana sikap kita? Yang kedua, itu pembahasan tentang status kehalalan hewan yang disembelih tanpa membaca bismillah. Ya, baik dia menyengaja untuk tidak membacanya atau lupa tidak membacanya. Baik pada misalnya ayam atau kambing atau hewan apapun yang halal bagi kaum muslimin. Kemudian yang ketiga yaitu tentang, ya, status makan di rumah makan all you can eat. All you can eat. Ya, mungkin sebagian kita pernah, ya, ke tempat makan seperti itu di mana kita sudah memberikan uangnya. Ya, diberikan waktu misalnya 1 jam atau 2 jam, lalu kita bebas makan apa saja. Apakah hal ini telah memenuhi syarat-syarat jual beli dalam Islam, ataukah di situ mengandung yang namanya goror, ketidakjelasan? Ya, salah satu, ya, di antara syarat sahnya jual beli adalah barangnya jelas, harganya jelas. Kalau all you can eat, harganya udah jelas, tapi barangnya yang belum jelas. Kita bebas ngambil apapun sepuas-puasnya, kan begitu. Yang penting jangan dibawa pulang. Nah, apakah itu termasuk kategori goror atau tidak? Nah, semoga di waktu yang singkat di siang hari ini kita bisa membahas beberapa persoalan tersebut satu persatu. Yang pertama, yaitu tentang bagaimana sikap seorang muslim dikala dia ditraktir atau diajak oleh saudaranya yang diketahui, ya, penghasilannya haram. Kalau tidak tahu,
ya nggak ada masalah kalau tidak tahu ya. Kita nggak tahu, kita ketemu teman lama, kemudian kita diajak makan oleh dia, di belakang hari baru kita tahu bahwa orang ini, mohon maaf, ketangkep KPK misalnya. Ternyata uang yang dipakai buat neraktir kita sebenarnya bisa jadi itu merupakan uang tanda petik ya rampokan dari negara misalnya. Karena nggak tahu la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami kalau kami melakukan kesalahan yang kami tidak sengaja dan kami lupa. Nah, ini kasusnya bukan nggak tahu, tapi kita tahu. Kita paham dia pekerjaannya seperti itu. Nah, ini gimana sikap kita? Kadang ada yang namanya ya orang Jawa bilang ewuh pakewuh, kagak enakan. Ditolak, dia temen, khawatir rusak hubungan kita dengan dia. Enggak ditolak, tapi kita tahu ini penghasilannya seperti ini. Ya khawatir ketidakberkahan itu masuk ke dalam tubuh dan menyusun struktur daging darah kita begitu. Baik, jamaah sekalian, ternyata secara umum ada dua pandangan dari para ulama kita sejak masa sahabat. Sejak masa sahabat Nabi ada dua sikap. Yang pertama, dan ini merupakan dianut oleh mayoritas mereka, yaitu bolehnya seseorang, walaupun dia tahu temannya ini penghasilannya haram atau kotor, karena keharaman itu berlaku untuk si pelakunya saja. Adapun orang lain yang menerimanya, yang penting menerimanya dengan cara halal, baik hibah atau jual beli, maka urusan keharaman itu hanya bagi si pelakunya saja. Contoh, mohon maaf, ada orang dia kerjanya di bank link, ya bank keliling, rentenir. Ya dia penghasilannya dari situ. Nah ketika dia habis nagih-nagih begitu, lalu dia capek, kemudian dia istirahat dan beli makanan. Anggaplah dia beli makanan kecil atau makan siang. Nah apakah lantas tukang yang jual makanan kecil itu atau makan siang itu jadi ikut-ikutan haram penghasilannya gara-gara yang beli orang seperti ini? Nah, para ulama mengatakan jumhur tidak. Itu keharamannya hanya berlaku buat dia saja. Baik, saya akan bacakan 3 riwayat. Yang pertama dari Imam Baihaqi dalam kitab Sunanul Kubro, yaitu ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab. Ya, laki-laki itu bertanya, "Innali jaron, saya punya tetangga yakulur riba, makannya riba, maksudnya penghasilannya riba. Auqal, atau dia berkata, khabithul kasbi, penghasilannya kotor. Penghasilannya berasal dari pekerjaan-pekerjaan yang kotor. Khabithul kasbi. Wa rubbama da'ani li tu'amihi. Nah, dia sering ngajak saya makan, ngajak traktir makan. Kemudian kata si laki-laki tadi, afa ujibuhu, apakah mesti saya respon, saya iyain gitu, dia ngajak saya makan. Nah ternyata jawaban Ibnu Umar adalah naam, iya, silakan. Ya kalau bahasa kita gitu, silakan, nggak apa-apa. Ini fatwa dari Ibnu Umar, ya seorang sahabat Nabi yang terkenal sangat ketat dalam menjalankan sunnah. Tapi ternyata dalam masalah ini beliau boleh kita katakan begitu longgar hingga bagi beliau silakan. Karena keharaman itu bagi si pelakunya, tidak bagi orang lain yang menerimanya. Baik, ini Ibnu Umar. Yang kedua, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Ini sahabat Nabi yang kibar, yang senior banget. Kalau Ibnu Umar masih di bawahnya karena dia anaknya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab saja masuk Islam di usia yang relatif muda, 26-27. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini diperkirakan dia orang nomor 4 yang masuk Islam di zaman awal Islam. Ya, Abdullah bin Mas'ud ya diceritakan qala jaa ilaihi rajulun, datang seorang laki-laki kepadanya, kepada Ibnu Mas'ud. Lalu laki-laki itu berkata, innali jaron yakulu riba, saya punya tetangga yang penghasilannya riba. Wa innahu la yazal, itu orang senantiasa atau terus-terusan. La yazal artinya terus-terusan, senantiasa. Ya da'uni, mengundang saya, ngajak saya. Faqal, maka akhirnya Ibnu Mas'ud menjawab. Apa jawabannya? Mahna'uhu laka wa ismuhu alaih. Untukmu dapat enaknya, dosanya buat dia. Untukmu dapat enaknya, dosanya buat dia. Ya, mohon maaf, penghasilan haram dia itu ya buat dia.
Nah, ketika dia neraktir kita dengan makanan-makanan yang lezat, kata Ibnu Mas'ud, buatmu dapat enaknya, dosanya buat dia. Baik, ini dalam kitab Al-Musannaf Imam Abdur Razak. Yang ketiga, itu dari Salman Al-Farisi. Mirip dengan dua sebelumnya. Ya, Salman Al-Farisi dia berkata, "Idza kana laka sadiqun amil au jarun amil," kalau kamu punya teman yang penghasilannya haram atau saudara yang juga penghasilannya haram, au dzu qarabatin amil atau kerabat ya abang, adik, ponakan atau apa yang juga penghasilannya haram, fa ahdalaka hadiah. Engkau dikasih hadiah sama dia. Dikasih hadiah ya berupa makanan, snack atau apa, kadang dia datang ke rumah kita bawa oleh-oleh ya. Auda'aka ila ta'am, atau dia mengajakmu untuk makan, ngundang makan. Ya faqbalhu, maka terimalah. Fa inna mahna'ahu laka wa ismuhu alaih. Karena enaknya buat kamu, dosanya buat dia. Baik, jamaah sekalian, perlu diingat pembahasan kita ini terbatas masalah bagaimana kacamata fikih Islam. Kita belum jauh membahas hingga sampai hukum negara. Hukum negara kalau yang seperti ini masuk kategori cuci uang, maka si penerimanya bisa kena. Kan gitu. Walaupun secara fikih dia nggak dosa. Gitu. Maka ingin saya tegaskan di sini, dalam pembahasan ini enggak semata-mata menurut fikih kacamata kita, ya kacamata syariat fikih kita, tapi juga bagaimana secara konuni hukum yang dipakai di negara kita. Kalau itu masuk kategori pencucian uang dan kita yang menerimanya udah punya radar, udah ngerti, wah ini kayaknya penghasilan dia memang sengaja nih ingin diubah gitu supaya kesannya ya enggak ada jejak, nah buat ngasih orang. Nah, kita tahu tolak. Ya, pesantren misalnya kedatangan tamu atau pejabat yang diperkirakan, mohon maaf ya, dia banyak kasus. Nah, dia jangan hanya terpaku pada semata-mata fikih. Oh ini boleh, yang haram kan buat dia doang. Jangan. Karena kita harus punya kepekaan. Kalau memang itu ada hak yang bukan hak orang ini sebenarnya, ya maka tetap kita menolaknya. Karena ada 3 hal yang perlu dijaga, yaitu aman secara syariat, aman secara hukum negara, dan aman secara citra. Secara citra. Apalagi mohon maaf jika yang ditraktir adalah ustadz. Citranya dipertaruhkan itu. Nggak cukup seorang ustadz bilang, secara fikih boleh kok, emang boleh. Tetapi kita nggak bicara semata-mata fikih. 3 hal perlu dijaga. Hukum negara gimana? Terus secara citra apakah Anda gara-gara menerimanya, citra Anda itu terjaga atau tidak? Sebab bisa jadi itu menjadi sumber Anda dibicarakan, diomongin oleh banyak orang. Nggak nyangka si Ustadz Fulan, ternyata dia ikut mendapatkan kecipratan uang si Anu. Kan nggak enak. Maka 3 hal ini perlu dijaga. Jadi bukan hanya semata-mata fikih seperti yang kita bahas. Nah, baik. Kemudian sikap yang kedua. Tadi kan yang pertama tuh ya. Tadi kita udah lihat ada 3 sahabat, yaitu Ibnu Umar, siapa lagi tadi? Ibnu Mas'ud dan Salman Al-Farisi. Nah, sikap yang terakhir dan ini yang paling hati-hati yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq dia minum susu hasil hadiah, ketika udah diminum baru yang ngasih cerita ini susu sebenarnya bukan susu dia, hasil orang lain. Dia punya orang lain gitu, nggak izin. Nggak mau Abu Bakar. Langsung dia muntahin lagi, dia nggak mau, nggak rela dalam tubuhnya tercampur dengan unsur-unsur yang haram itu. Jadi ada 2 sikap di hadapan kita yang pernah dicontohkan oleh para sahabat. Sikap pertama yang longgar tadi, sikap kedua yang hati-hati. Saya pribadi lebih memilih sikap yang kedua, gitu. Sikap yang hati-hati, apalagi zaman sekarang yang kata Rasulullah di akhir zaman itu yang namanya manusia itu nggak peduli lagi masalah halal haram penghasilan. Ya oleh karena itu radar tentang halal haram dalam pikiran kita lebih diperkuat lagi. Baik jamaah sekalian, ini yang pertama yaitu bagaimana menyikapi traktiran dari saudara kita yang penghasilannya haram. Untuk menutup bagian ini saya akan sampaikan fatwa dari Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid rahimahullah. Ya, beliau berkata begini, wa ammal muharram li kasabihi fahuwa alladhi iktasabahul insan bitariqin muharram. Penghasilan haram yaitu orang yang pekerjaannya mendapatkan uang dengan cara haram,
kabai'il khamri, seperti jual beli khamr, minuman keras, atau ta'amul biriba, atau berinteraksi bergaul dengan riba, au ujrotil gina, atau upah penyanyi. Nah, ternyata beliau mengkategorikan upah penyanyi termasuk haram. Ya, khususnya mungkin lagu-lagu nyanyian-nyanyian yang bikin orang lalai lah begitu. Wazina, upah para pezina. Wa nahwa dzalik, dan yang semisal itu. Fahadzal mal haramun, nah harta ini semua haram. Ala man iktasabahu faqat, tapi keharamannya bagi orang yang nyari saja. Orang yang langsung ya berpenghasilannya seperti itu. Amma idza akhadhahu minhu syakhsun akhar, tetapi kalau harta itu diperoleh atau diterima ke orang lain bitorikin mubah, dengan cara yang mubah kayak hadiah atau ditraktir atau jual beli, fala haraja fi dzalik, hal itu tidak apa-apa. Jadi kalau kita lihat fatwa ini lebih kuat condong ke pendapat mana ini? Pertama, kedua? Pertama ya. Kama lau tabarru'a bihi li bina'i masjid. Contohnya kata beliau, walaupun itu uang disedekahin atau disumbangin untuk pembangunan masjid. Sampai-sampai pembangunan masjid kata beliau pun boleh. Ini kalau saya jadi DKM-nya dan saya tahu bahwa yang nyumbang penghasilannya haram, saya akan tolak halus. Kenapa saya nggak mau mic yang dipakai buat kajian berasal dari yang haram-haram? Ya kita nggak mau karpet tempat kita sujud ternyata itu berasal dari uang yang haram. Ya memang kalau kita, mohon maaf, apapun semata-mata fikih itu kan agak-agak kaku ya, boleh tidak gitu aja. Tapi kita kudu bungkus juga dari sisi takwa. Saya ambil contoh, mohon maaf, kita punya motor, kita lagi jalan, totalnya motor kita ditubruk sama orang, bisa anggaplah oleh supir mobil box dan seterusnya. Kita jatuh, spakbor kita rusak. Kalau kita berpikir semata-mata fikih, boleh nggak kita nuntut kerusakan? Boleh ya. Tapi begitu kita tahu supirnya kayaknya, ya Allah ini supir kayaknya orang nggak mampu. Ini supir kayaknya dia terburu-buru atau mungkin tadi ngantuk. Betul, pas dia turun dia cerita, maaf bang saya ngantuk tadi. Pas kita lihat potongannya, tongkrongannya, nih orang kayaknya nggak mampu. Kalau kita tuntut beli spakbor yang harganya 100.000, mungkin dia berat. Ya udah bang nggak apa-apa, lain kali hati-hati. Ini yang saya maksud. Kadang fikih itu mesti kita butuh dengan apa tadi? Ya akhlak atau apa supaya nggak sekaku yang tertulis dalam buku-buku. Imam Abu Hanifah melihat ada anak muda pakai baju gamis, lalu baju gamisnya itu apa namanya kena cipratan, kotor. Si pemuda ini pengen sholat, lalu dia pun mencucinya, menggosoknya, menguceknya, pengen sholat. Lalu kata Abu Hanifah gini, ngapain dicuci? Itu kan nggak najis, nggak apa-apa buat sholat. Ya menggunakan gamis yang kena cipratan becekan itu bukan najis, silahkan. Nah, besoknya Abu Hanifah ngalamin hal serupa, gamisnya kotor juga. Dia nyuci. Si pemuda tadi ngelihat, kemarin giliran saya nyuci katanya nggak apa-apa, ya nggak najis, silakan sholat. Kok sekarang Anda sendiri nyuci? Jawaban Abu Hanifah adalah, kemarin itu fatwa, ini takwa. Itu kata beliau. Jadi jamaah sekalian, sekali lagi untuk membicarakan seperti ini nggak cukup sekedar halal haramnya, boleh enggaknya, tapi kita bungkus dengan akhlak tadi. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu tentang status hewan, sembelihan, hewan yang kita makan, tapi ternyata tidak dibaca bismillah. Enggak disebut nama Allah ketika nyembelihnya. Nah ternyata jamaah sekalian, dalam masalah ini, para ulama kita terbagi menjadi 3 pendapat. Yang pertama yang mengatakan baca bismillah ketika nyembelih hewan yang akan kita makan, mau yang buat hari-harian, mau yang buat akikah, buat nazar, buat kurban. Kata kelompok ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Alias kalau kita ya menggunakan pendapat ini, maka ketika ada orang motong ayam nggak baca bismillah, karena itu hanya sunnah, maka menurut standar kelompok ini, itu ayam boleh dimakan nggak? Boleh. Nah kita mau tahu apa alasan mereka. Alasan mereka adalah pertama, qiyas aulawi. Apa itu? Kita tahu Allah membolehkan kita, umat Islam, mengkonsumsi hasil sembelihan ahlul kitab. Ahlul kitab Yahudi Nasrani. Ya, dalam surat Al-Maidah, ta'amuhum hillul lakum. Sembelihan mereka halal buatmu, kata Allah. Lalu kata Ibnu Katsir mengomentari ayat tersebut dalam tafsirnya, hadza amrun mujma' alaih.
ini perkara yang telah ijma, maksudnya kebolehan kita memakan sembelihan mereka, itu udah konsensus. Nah, kata Imam Syafi'i begini, kalau sembelihan non-muslim, orang kafir aja boleh kita makan, padahal mereka motong nggak mungkin baca bismillah. Kan gitu. Mungkin nggak kira-kira Nasrani atau Yahudi motong baca bismillah? Kan nggak mungkin. Ya, kalau sembelihan mereka aja boleh kita makan, masa sembelihan seorang muslim nggak boleh dimakan gara-gara nggak baca bismillah? Itu kias aulawi dari Imam Syafi'i. Sehingga para ulama di kelompok ini mengatakan baca bismillah itu sunnah, bukan kewajiban. Siapa mereka? Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, lalu kemudian Imam Ahmad bin Hambal dalam salah satu riwayatnya. Kemudian dari sahabat Nabi yang punya pendapat kayak begini adalah Ali bin Abi Thalib. Adapun dari tabi'in, Ibrahim An-Nakhai, kemudian Hamad bin Abi Sulaiman, dan yang lainnya. Baik, apakah alasannya itu aja? Ternyata mereka punya alasan lain. Nah, di buku ini sudah saya sampaikan sampai 6 hadis bukti bahwa membaca bismillah itu bukan kewajiban. Tentu nggak semuanya kita akan coba angkat, beberapa aja. Yang pertama, yaitu dari Imam Baihaqi dalam kitab Sunanul Kubra-nya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya fi man dzabaha wa nasiya tasmiyah, tentang orang yang nyembelih dan lupa baca bismillah. Lalu Ibnu Abbas berkata, al-muslim fihi ismullah. Seorang muslim di dalam dirinya udah ada nama Allah. Wa ilam yadhkuris tasmiyah, walaupun dia tidak nyebut nama Allah, nggak baca bismillah, dalam dirinya, dalam mulutnya udah ada nama Allah tanpa harus dia sebut secara letterlock begitu. Ini dari Ibnu Abbas. Kemudian ya dari hadis yang lain dari Saud ini nama sahabat, ya dia berkata, qala Rasulullah alaihi salatu wasalam, dzabihatul muslim, hasil sembelihan seorang muslim halal, adalah halal. Dzakara smallah, baik dia menyebut nama Allah, au lam yadhkur, atau tidak menyebut. Ini kan jelas banget, dia baca bismillah atau enggak baca bismillah, maka itu halal. Baik, itu dua. Yang ketiga, ya kita tiga aja hadis yang menguatkan pendapat golongan pertama ini, yaitu tentang ini cukup panjang kisahnya, dari Abu Hurairah, sa'ala rajulun Rasulullah alaihi salatu wasallam faqal, datang seorang laki-laki, kata Abu Hurairah, nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita rajul minna, apa pendapat Anda tentang seseorang di antara kami, yuthbahu wa yansa, dia nyembelih tapi dia lupa, ayusami Allah, ya lupa membaca bismillah. Lalu Rasul menjawab, ya ismullah ala kulli muslim, nama Allah sudah ada dalam diri seorang muslim. Ya, maksudnya apa? Itu udah cukup. Ya, maksud Nabi jawab kayak gitu, walaupun dia lupa nggak apa-apa, karena dalam diri seorang muslim sudah ada nama Allah. Baik, jemaah sekalian, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yang mengatakan baca bismillah wajib. Wajib. Berarti kalau nggak baca haram, sekaligus tidak sah. Dampaknya itu sembelihan menjadi bangkai. Nah, pendapat siapa ini? Ini adalah ya Imam Malik. Nah, ini cukup unik karena Imam Malik ini waktu pembahasan kita bulan lalu termasuk ulama yang masalah makanan dia sangat longgar. Tapi dalam masalah ini dia sangat ketat, wajib baca bismillah. Beliau saking longgarnya masalah makanan, mohon maaf, buaya aja halal bagi beliau. Ya, beliau mengatakan buaya itu halal. Kenapa? Karena masuk ke umuman hewan air. Ya, uhilla lakum saydul bahr. Dihalalkan buat kalian hasil buruan laut, dan itu dikiaskan laut, air, maka semua bukan hanya laut yang dari air itu halal walaupun buaya. Ya, ini menjadi mazhab resmi. Beda dengan Hambali. Hambali sebagian ada yang bilang buaya halal, tapi resminya Hambali mengatakan haram. Ya. Bahkan mohon maaf sampai-sampai dalam golongan Malikiyah itu al-fa'ru itu tikus, itu pun juga halal. Nah, ini tentu hanya informasi saja secara wacana fikih, bukan untuk dipraktekkan. Ya, jangan sampai mohon maaf fikih ini ada orang yang menyalahgunakan. Mohon maaf, misalnya ada oknum tukang bakso ketika harga sapi lagi naik, akhirnya dia, aduh, Neng gimana nih?
Ya, sapi lagi naik sekilo, gampang bang. Kata Imam Malik, tikus halal. Nah, ternyata dia ngaji juga gitu. Jadi kata Imam An-Nawawi, ya tikus, kecoa, kumbang segala macam, mazhab kami mengatakan haram. Ini juga mazhabnya Abu Hanifah, Ahmad dan Malik. Illa kata dia, kecuali Ahmad dan Ishaq, kecuali Malik. Kata Malik itu halal. Begitu kutipan dari Imam An-Nawawi. Baik. Nah, tapi dalam masalah ini Imam Nawawi ketat, wajib membaca bismillah. Dan ini juga pendapat Ibnu Umar dan Nafi dan seterusnya. Nah, kita mau tahu apa dalilnya. Ya, apa dalilnya? Dalil mereka adalah yaitu hadis-hadis lain yang menyebutkan kemestian ya membaca bismillah. Seperti misalnya ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam disodorkan makanan dan ternyata diketahui itu makanan tidak baca bismillah ketika dipotong. Nah, komentar Rasulullah, wala akulu illa ma dzukira rasmullah alaihi. Jadi ketika udah disodorkan, nah Nabi tahu ada informasi ini sembelihan nggak dipotong pakai bismillah. Reaksi Nabi adalah, aku tidak makan yang hewan yang dipotongnya nggak pakai baca bismillah. Nah, hadis ini statusnya sahih Bukhari. Dan kelompok kedua mengoreksi kelompok pertama. Apa koreksiannya? Hadis-hadis yang tadi saya baca, 3 itu, semuanya dhaif. Yang katanya, kalau lupa nggak apa-apa, karena dalam jiwa diri seorang muslim sudah ada bismillahnya, gitu kan. Ternyata setelah diteliti oleh para muhadditsin, itu statusnya dhaif. Nah, sementara yang sahih, yang Bukhari ini tegas. Rasul nggak mau makan hewan yang dipotong nggak pakai baca bismillah. Nah, saya pribadi lebih cenderung untuk ngambil yang ini, gitu. Kenapa? Karena memang lebih aman dan lebih hati-hati ya dalam masalah ini. Apalagi zaman sekarang ketika banyak sekali orang ngambil untung ya, mungkin dari mana, hewan dari mana kita nggak jelas. Ada ayam tiren, ayam tiren, ya ayam mati kemarin, ya atau yang dipotong harusnya kan minimal tuh ada 2 saluran yang terputus. Tapi ada yang dipotong nggak ada yang terputus sama sekali. Entah matinya dia hanya darah lain saja gitu ya. Ya, minimal dalam mazhab Syafi'i 2 saluran yang terputus ketika motong ayam atau motong yang lain. Tapi ini ada yang nggak terputus sama sekali, dia hanya melukai sampai keluar darahnya sampai habis, matinya karena beku, karena ini kehabisan darah, bukan karena secara syar'i tadi. Baik, nah pendapat ketiga mengatakan, ini pendapat yang mencoba menggabungkan semua dalil, yaitu kalau bacanya enggak bacanya karena lupa, itu dimaafkan. Kalau sengaja tidak baca, itu yang terlarang. Ini pendapat ketiga. Kalau pendapat kedua, kan dia agak ketat. Mau lupa, mau sengaja, sama. Mau lupa, mau sengaja, sama. Nggak boleh. Kalau pendapat yang ketiga, lupa boleh. Berdasarkan keumuman, la tu'akhidna inna sina o akhtana. Adapun kalau dia sengaja nggak baca, maka itu yang tidak boleh. Baik, ini tentang status hewan yang disembelih tanpa bismillah. Namun, jamaah sekalian, tentu setelah kita tahu peta perbedaannya seperti itu, sikap kita nanti kalau seandainya ketemu guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, mau di kantor, mau di kampung-kampung mengatakan, boleh kok makan ayam nggak pakai bismillah, kita jadinya nggak kaget. Oh ternyata memang ada yang membolehkan dan sudah kita bahas di sini. Ya, atau kebalikannya ada yang bilang kalau lupa boleh, kita pun juga nggak kaget karena memang sudah ada ya pembahasannya di sini dari para ulama kita. Baik, ini persoalan yang kedua yang kita bahas pada siang hari ini. Kemudian ya kita masuk pada persoalan ketiga, yaitu makan di tempat all you can eat, ya, yaitu bayar duluan, barangnya belakangan. Ini agak sedikit beda dengan makan di warteg atau di nasi Padang. Nasi Padang barangnya duluan, bayarnya belakangan. Kalau ini uangnya duluan, barangnya belakangan. Baik jemaah sekalian, di dalam jual beli kita tahu ada satu unsur di mana jual beli harus bebas darinya. Kalau nggak bebas dari hal ini, maka dia bisa haram karena faktor gorornya. Nah, goror para ulama membagi menjadi 3. Goror artinya jahalah, ketidakjelasan. Ya, nggak jelas dari sisi barang, nggak jelas dari siapa pemiliknya, nggak jelas dari speknya. Semua harus jelas dalam Islam kalau jual beli. Ya, lu mau beli burung gua nggak? Mau. Bagus, bagus.
Mana? Masih terbang. Ini kagak boleh, goror banget ini. Burung masih terbang dijual. Ya, lagi pula yang beli konyol juga begitu. Burung terbang mau aja dibeli gitu. Tapi itu dibahas di kitab Al-Mawsu'ah. Saya akan bacain di sini. Ya. Qala Al-Qarafi berkata, al-ghararu wal jahalah, goror atau jahalah tadi, ai fil bai'i salah satu aksam. Ada 3 jenis. Goror ada 3 jenis. Pertama, kafirun, goror yang banyak. Goror yang banyak. Mumtaniun, statusnya ini terlarang, ijma'an, berdasarkan ijma'. Katoyri fil hawa, contoh beli burung masih di udara. Nah ini dikasih contoh begitu. Beli burung masih di udara, ini goror banget ini, nggak boleh. Walaupun dia dengar suaranya gitu. Tuh burung gua tuh, di mana? Tuh masih nemplok, nah ini nggak boleh. Ya ngubernya susah, gimana mancingnya juga. Ya kemudian ya yang kedua yaitu goror yang kolil. Ya wa kolilun, goror sedikit. Jaizun ijma'an. Ini hukumnya jaiz. Apa jaiz? Boleh. Ya jaiz, jawaz atau mubah, halal ya dia juga ya. Ijma'an. Ini juga boleh berdasarkan ijma'. Apa contohnya goror kecil? Ka asasidar. Contoh jual beli rumah, asas itu fondasinya. Kan kita nggak tahu. Ada nggak orang jual beli rumah ngeceknya sampai fondasinya? Enggak. Biasanya yang kita cek kalau jual rumah second misalnya ya dari bangunan lamanya, catnya, apalagi surat-suratnya, atapnya. Atapnya pun kita nggak sampai manjat-manjat kan. Kita cukup melihat saja. Maka kata para ulama, untuk hal-hal yang memang sulit untuk diperiksa, ya, tapi secara zon rojih, dugaan kuat kita nggak ada masalah, walaupun ada goror di situ, goror kolil tapi sedikit, maka itu tidak ada masalah. Nah, ternyata all you can eat itu dimasukkan ke dalam goror kolil. Kenapa jamaah? Karena orang sudah memprediksi. Ya, yang punya usaha juga sudah memprediksi 100.000. Sekenyang-kenyangnya orang, sebanyak-banyaknya orang makan berapa sih, apa sih yang dia ambil. Nah, dari situlah kemudian ya all you can eat sendiri seperti yang ada di Indonesia di beberapa tempat itu oleh para ulama di Indonesia termasuk oleh MUI dikatakan tidak ada masalah. Karena kalaupun gorornya kolil. Sama seperti warteg dan nasi Padang tadi. Secara harga dia masih belum jelas kan. Ya kita nggak tahu. Tapi kita bisa memprediksi dengan cara gimana? Ini kita beli warteg di sekitar kampus. Harga mahasiswa berarti nih. Kalau seandainya nasi, sayur, telur, ya sekitar 10.000. Kalaupun ada yang naik dikit mungkin 12, 13 misalnya. Jadi kita udah memprediksi. Karena sudah ada prediksi, maka dianggap ini goror kolil. Karena goror kolil, maka jual beli seperti makan di warteg tersebut atau nasi Padang, ya nggak ada masalah. Nah, jemaah sekalian, azanullah. Jadi goror, para ulama tidak memukul rata haram. Yang haram adalah kalau gorornya kafir. Nah, untuk goror jenis ketiga, yaitu goror yang mutawasid. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Mutawasid itu tengah-tengah. Jadi mau dibilang goror besar, enggak. Mau dibilang goror kecil juga enggak. Ya, cuman di kitab ini enggak dijelaskan apa contohnya. Tapi yang jelas para ulama berbeda pendapat tentang status goror mutawasid. Baik. Ini jenis atau persoalan yang ketiga tentang all you can eat, ya tentang makan di tempat seperti itu. Statusnya, ya umumnya para ulama hari ini mengatakan tidak ada masalah karena dia masuk kategori goror kolil tadi. Baik, ini 3 yang sudah kita bahas. Supaya ada waktu untuk tanya jawab, saya cukupkan 3 persoalan dulu. Supaya nggak terlalu banyak juga, insya Allah nanti kita akan lanjutin di bulan yang akan datang persoalan yang lain dari kitab yang sama. Silakan jamaah jika ada yang perlu kita diskusikan dalam bab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan jika ada. Ya. Betul. Ya, Imam Abu Bakar bin Al-Arabi mengatakan membaca sekali itu sudah mengcover semua. Apalagi mohon maaf untuk RPH lah ibaratnya rumah pemotongan hewan kayak ayam yang sekali potong ribuan. Dia modelnya digantung. Ya. Kalau 1 ekor bismillah kan yang nungguin kesian bismillah 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 gitu.
ya kan? Kan ada pakai mesin kan ya? Itu ayam keliling aja kan, ada ininya ya. Jadi udah kepotong sendiri begitu. Nah, oleh karena itu kata Imam Abu Bakar bin Al-Arabi, satu bismillah itu sudah mengcover yang lain. Ya, apalagi kalau kita pakai pendapat yang pertama, yang itu hanya sunnah, lebih nggak ada masalah lagi begitu. Taib Allah biswab. Ya. Ya. Iya. Taib. Dalam surat Al-Maidah dikatakan hurrimat alaikumul mayyitatu waddam. Nah, ini kita bahas dulu waktu pertemuan bulan lalu. Diharamkan buat kalian mengkonsumsi bangkai dan darah. Baik darah itu sedikit atau banyak. Sedikit dalam artian ngucurnya sedikit atau ngucurnya banyak. Ya, damul masfuha, darah yang mengucur, mengalir. Itulah yang diharamkan. Seperti mohon maaf marus yang dibekukan, ya, darah yang dibekukan marus itu. Nah, adapun ada darah yang istilahnya ma'fu anhu, darah yang dimaafkan. Ya, seperti darah yang keberadaannya karena saking sedikitnya seakan-akan tidak ada sehingga dia bisa diabaikan. Contoh, saat kita makan daging ayam atau paha ayam biasanya tuh mungkin belum matang banget kali, di bagian dalamnya kadang masih ada tuh, ya, merah gitu kan. Nah, itu diceritakan oleh Imam Bukhari dahulu para sahabat Nabi di periuk-periuk mereka, di baskom-baskom mereka, itu ketika mereka lagi bersihin daging segala macam, itu masih ada titik-titik darahnya. Nah, dari situ kata Imam Bukhari ini darah-darah yang ma'fu anhu, yang dimaafkan. Apalagi untuk yang tadi yang kita sulit membersihkannya. Ya contoh kayak mohon maaf gini, tentu kita kan pernah makan ikan teri ya. Ya, ikan teri sebagaimana ikan-ikan yang lainnya, ya dia termasuk ikan yang makhluk yang juga memiliki darah. Ya, beda dengan ikan yang gede, dipotong kita keluarin dulu jeroannya kan gitu kan, ada darahnya juga. Nah, kalau ikan teri gimana ngeluarin jeroannya? Sehingga kita kalau makan pun teri kacang itu kan langsung tuh. Karena sedikit dan sulit, maka dia ma'fu anhu. Oleh karena itu sampai hari ini kita belum pernah dengar ada ulama yang mengharamkan makan ikan teri hanya gara-gara ada darah sedikit yang tidak dikeluarkan di situ. Nah, itu contoh pembuktian untuk darah yang sedikit yang ma'fu anhu yang nggak bisa dibersihkan atau dicuci, itu dia dimaafkan. Tapi kalau bisa dibersihkan yang mengalir tadi, dia tidak boleh. Walau misal. Ya. Ya. Misalnya ada 3 pendapat. Itu ada nilai 1. Kesempatan lain itu kita ganti dengan pendapat yang lain. Oh gitu. Iya, ini gonta-ganti pendapat. Sebenarnya gini, gonta-ganti pendapat dia tidak terlarang secara mutlak, tapi ada syarat sih. Syaratnya adalah memang ada kasus yang mengharuskan dia meninggalkan pendapatnya yang lama. Tadinya dia punya pendapat seperti itu, tapi ada kondisi yang mengharuskan dia nggak bisa pakai pendapat itu. Contoh begini, ini terjadi diceritakan oleh Imam Ibnu Qudamah ketika seorang khotib Jumat, dia bermazhab Syafi'i, lagi khutbah Jumat, tahu-taunya pakaiannya kejatuhan kotoran burung. Kalau dia kekeh dengan pendapat dia ini mazhabnya Syafi'i, kotoran burung tuh najis kalau pakai mazhab Syafi'i. Nah, kalau dia kekeh dengan mazhab Syafi'i tadi, ini najis, kan tentu dia nggak bisa nerusin. Nggak bisa meneruskan khutbah, nggak bisa nerusin sholat, karena ada najis di pakaiannya. Kalaupun dia pulang dulu, jamaah nungguin. Ya, apalagi kalau misalnya kasusnya kayak di sini ya, khotibnya saya tinggal di Depok, saya pulang mulu, kapan kelar ya di sini kan gitu. Nah, saat itu si khotib ini langsung berkata, hari ini saya jadi hambali dulu. Jadi hambali. Karena dalam mazhab hambali, kotoran burung itu tidak najis. Hewan yang dagingnya bisa dimakan, burung, ayam, mohon maaf ya, kambing, dan seterusnya, itu nggak najis bagi selain Syafi'iyah. Dari 4 mazhab, 3 mazhab mengatakan kotoran hewan yang dagingnya bisa dimakan, itu nggak najis. Dalilnya dari mana mereka? Yaitu dari Rasul pernah sholat di kandang kambing. Dalam hadis Bukhari, Rasul pernah sholat di kandang kambing. Nah, kandang kambing sebersih-bersihnya, habis dibersihin, tetap aja sisanya masih ada kan. Kemudian Rasul juga pernah nyuruh beberapa kaum, ada 2 suku, Ukel dan Urainah, minum kencing onta untuk berobat. Ini kisah cukup terkenal sebenarnya. Nah, dari situ kata jumhur, oh berarti kotoran atau kencing hewan yang bisa dimakan dagingnya itu tidak najis. Nah, saat itu si khotib ini mengatakan, saya jadi hambali dulu. Kenapa? Kalau dia maksa tetap Syafi'i, dia nggak bisa.
ngelanjutin khutbah dan sholatnya. Nah, kalau seperti itu kasus yang ditanyakan, nggak apa-apa. Memang ada kondisi yang mengharuskan dia ngambil pendapat yang lain. Tapi kalau ngambil pendapat lain karena faktor nyari yang enak-enak, nah itu yang nggak boleh. Ya, Bang, kenapa abang nikah sama janda nggak pakai saksi? Apa jawaban dia? Kata Imam Malik, nikah nggak pakai saksi sah. Terus kenapa nggak ada walinya? Kata Abu Hanifah, nikah nggak pakai wali juga sah. Dicomot atu-atu. Ujung-ujungnya supaya keinginan dan hawa nafsu dia gol. Sehingga dia nikah dengan seorang janda, wali nggak ada, saksi nggak ada, berduaan doang. Hanya sekedar ijab kabul sama mahar. Ya, si jandanya bilang, saya nikahkan diri saya. Kan nggak ada walinya. Saya nikahkan diri saya dengan abang, dengan mas kawin, anu. Si lakinya menjawab, saya terima nikahnya dengan mas kawin, anu, sah. Sah berdua. Kan enak banget kayak begitu. Apa bedanya dengan, mohon maaf, dengan pelacuran gitu. Karena nggak ada saksi dan nggak ada wali. Nah kalau comot-comot model kayak gini, dan dia nyari untungnya aja, itu yang nggak boleh gitu. Walau bisawab. Ya. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, insya Allah semoga kita sehat semua, bisa ketemu lagi di bulan yang akan datang. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.